Kepala Tiga Podcast. Gimana ya? Asik ya? Sekali. Parah. Lo kayak pump up banget hari ini. Iya lah, gila. Mixer gue jago, produser gue jago, di balik kamera ada Ol. Kita udah kayak profesional banget ini. Makanya udah cocok nih masuk ya. Gue jadi mixer Masuk yang lahat ya. Yang keren apa? Mixing engineer gitu. Iya, ada sound engineer kita lah ya. Ada. Sound engineer kita, lo harus lihat sound engineer kita tuh. Tapi nanti, Oke banget, tapi nanti jangan sekarang harus dulu. liatin. Yang penting lu pada liatin kita dulu deh. Oke deh. Ya? Nah, tadi kan terakhir itu kalau nggak salah gue ngebahas tuh masalah pernikahan nih. Mm-mm. Gue mau tahu dari lu sendiri, lu selama menjalani pernikahan dengan lu sekarang tuh anak dua tuh gimana sih, Bro? Oke lah, punya anak lucu lah segala macam, Iya, lu punya pasti. keluarga gitu. Cuma Plus kan ada minus. kebiasaannya, kan ada suatu hal yang harus lu korbankan. Bukan ada, gitu. tapi banyak. Gue itu dulu punya kebiasaan buruk di mana gue itu ngerokok di depan TV sambil main PS sampai pagi. Even sebelum nikah pun, kayak long the way yang sana pun juga gue punya kebiasaan kayak gitu dari Oke. dulu gitu loh. Jadi Jadi pas gue udah punya anak satu, gue kayak masih transisi kan. apa transisi PSBB? Bukan. Jadi kayak transisi, kayak gue harus tetap punya me time, dimana gue masih harus Oke. bisa tetap ngelakuin suatu hal yang memang gue seneng dan memang itu hobi gue gitu. Oke. Cuman pas udah datang anak kedua, itu nggak bisa gue lakuin lagi. Menurut gue itu salah satu hal yang bisa apa ya, menghilangkan sifat-sifat jelek kali ya. Menurut main PS sampai pagi juga nggak bagus sih. Cuman setelah gue jadi bapak, sisi positifnya adalah gue itu dulu tidur pagi, bangun siang. Nah sekarang tuh bahkan alarmnya itu udah anak gue sendiri. Itu jadi segi positifnya apa ya? Jadi orang yang bangun pagi itu satu. Kedua, lo keluar rumah niatnya memang sudah nyari uang buat orang lainnya adalah anak istri lo, udah bukan buat diri lo sendiri gitu. Kasarnya lo dapet paycheck pun juga ya nggak sama sekali lo makan. Oke. Ya itu udah lo serahkan semua ke istri lo gitu. Maksud gue, talking about you sekarang udah berkeluarga gitu kan, lu harus tadi yang sacrifice itu. Yo. Nah, hal-hal dulu yang sudah lu tinggalkan, yang sekarang lu harus tinggalkan ya, sorry. Mhm. Itu menurut lu udah cukup gak? Apa Menurut lu gue kayak belum. lu belum cukup gitu? Masih ada banyak hal yang memang dari gue pribadi gue masih harus rubah. Gak tahu ya, kalau gue pribadi maksudnya di saat gue punya uang, intinya ketika lo dapet uang, lo udah langsung kepikiran gue harus bagi bini gue, gue harus beliin sesuatu buat anak gue. Jadi kerjaan gue tuh sekarang tuh, kalau misalnya gue lagi gabut nih pulang kerja nih, gue lagi malas pulang, gue lagi langsung malas pulang ke rumah gitu. Kerjaan gue ngapain? Gue ke mother care, gue ngeliatin main anak bocah gitu loh. Misalnya gue lagi main handphone nih, gue lihat e-commerce gitu. Yang gue lihat apaan? Stroller. Itu udah punya. Yang dulu kita lihatnya kaset PS. Iya, kaset PS, sepatu, baju gitu loh. Ya, Sekarang ya kita laki udah kayak stroller. apa sih, jam gitu kan. Sekarang kayak walaupun anak gue juga udah punya stroller, gue tetap kayak gue harus memberikan sesuatu yang lebih bagus gitu loh. Iya benar. Lo kan umur 30 nih, bukan Yoi. lo juga sih. Kita kan udah masuk 30 gitu loh. Udah lewat mid apa sih istilahnya tuh? Apaan? Quarter life lebih. Quarter lah ya. life gitu ya. Udah masuk quarter life lebih. Nah, lo kenapa belum married? Nah, ini agak-agak gimana ya? Mungkin Gak usah so sedih gitu muka lo. bukan so sedih, Bro. Maksud gue Ah. banyak yang gue pertaruhkan ya. Dari segi hubungan lah gitu, dari segi orang tua di rumah gue gitu, untuk menjalani hidup gue sebagai seorang jomblo sekarang gitu loh. Gue nggak tahu ya, di umur 30 ini selama gue berjalan hidup gue gitu, kayak untuk menikah tuh kan biasanya kan orang rata-rata kan menikah terus punya anak, berkeluarga gitu. Iya. Kan sih? Hidup berkeluarga bahagia Iya. gitu. Cuma gue masih belum lihat sisi gue tuh kayak seperti itu gitu loh. Maksud gue belum bisa ngeliat gue di penempatan gue jadi seorang ayah tuh gue belum bisa gitu loh. Masih banyak hal-hal yang pengen lo lakuin. Betul, Atau gimana? betul gitu loh. Kayak Gue gitu. masih belum bisa meninggalkan hal-hal yang pengen gue lakukan gitu loh. Karena kan gue masih belum bisa membayar pengorbanan itu gitu loh. Maksud gue. Tinggal loh. Kayak- Gue mengconsider myself adalah child free person lah gitu loh. Child free, wah, ngeri dong. Mungkin masih agak tabu ya istilah ini, maksudnya di ya secara child free kan artinya kan nggak punya anak saya gitu. Tapi gue Oke, sorry gue potong dulu. Maksudnya kayak lo penganut child free atau memang ini cuman sebatas kayak ini masih perjalanan hidup gue masih nggak tahu nih ke depannya gimana. gue secara voluntarily gitu ya, Hmm. gue emang belum kepikiran untuk mau punya anak gitu. Gue nggak tahu deh, mungkin nanti Tuhan ngasih gue
kick lah gitu supaya gue nikah terus gue punya anak. Gue sampai sekarang gue masih belum kepikiran untuk punya anak bro. Kenapa sih emang kayak Secara apa ya? anak tuh lucu loh bro. Lucu memang itu lucunya itu memang maksud gue anak lucu. Keponakan gue juga lucu banget di rumah gitu. Gue ngeliat menurut gue tuh anak udah terlalu banyak gitu loh. Anak atau orang? Orang sorry orang Oke. tuh udah terlalu banyak gitu loh. Dan gue ada beberapa anak-anak yang nggak punya orang tua yang pantas kita bantu gitu loh. Menurut gue kadang egois aja kan banyak orang terlantar gitu loh Jis, maksud Iya, gue, iya. kan. Dan terus lu kayak pengen bikin anak lu sendiri gitu. Oke lah, itu Sorry gue nggak potong. salah. Sorry gue potong dikit. Nah. Kayak lo bilang tadi banyak anak yang terlantar. Apakah lo berpikiran senaif itu untuk membantu orang-orang yang memang sebetulnya juga bukan concern lo gitu loh? Lu secara agama itu kan memang harus lu lakukan gitu. Betul. Iya kan? Heeh. Bantu lu yatim piatu gitu. Maksudnya anak-anak itu kan ada yang harus lu bantu gitu. Betul. Oke lah, di satu sisi pernikahan adalah ibadah gitu loh. Iya. Lu punya anak adalah rezeki gitu kan. Gitu. Itu adalah memang kalau lu benar-benar siap dan itu bukan suatu keharusan. Siap dan bener mau. nggak? Dan siap dan mau. Tapi gue belum ada itu karena gue kepikiran tuh masih ada. Kalau misalkan gue bisa membesarkan, maksudnya bisa membantu mereka nih gitu. Iya. Terus buat apa gue punya anak gitu loh. Itu satu alasan itu. Alasan kedua, gue orangnya penakut. Penakutnya dalam artian apa nih? Penakut dalam arti gue akan takut banget gue punya anak dan anak gue itu akan menghadapi masa depan yang Oke, Ngerti jadi lo punya ketakutan di mana anak itu akan mengulangi kesalahan yang lo udah pernah lakukan. itu kan betul talking about karma gitu kan, Iya. ya kan? Gue dulu orangnya busuk lagi, gue takut anak gue itu ya mungkin adalah itu tapi hanya small part dari alasan gue gitu loh nggak punya. Gue takut tuh maksud gue tuh nanti kan di bukan kehidupan ya maksud gue tuh di masa depan kan nanti orang akan bebas banget hal-hal yang kita anggap tabu gitu maksud gue itu nanti tuh gue berpikir tuh di masa depan itu akan menjadi hal yang wajar gitu loh. Untuk masalah contoh deh, minority LGBT gue ngomong nih, Oke. ya kan? Sekarang mungkin mereka minority gitu, tapi suatu saat mereka nggak punya power gitu loh. Dan mereka akan besar gitu dan gue nggak siap untuk menghadapi itu gitu loh. Paham kalau maksud gue? Iya. Anak gue untuk terjun ke dunia yang itu adalah hal-hal Di era seperti itu. di era seperti itu adalah dianggap wajar, itu gue belum siap gitu loh maksud gue. Dan mau nggak mau perubahan itu kan harus kita hadapi, ngerti nggak lo? Iya. Ya kan kita nggak bisa kita hindarkan gitu loh. Nah itu maksud gue tuh alasan utama gue tuh nggak mau punya anak tuh gitu loh. Di satu sisi gue pengen helping others gitu, di satu sisi lagi gue juga takut menghadapi masa depan. Jadi gue kayak Lo penganut child free lah kalau boleh dibilang ya untuk saat ini gitu. Cuman apakah itu juga menutup kemungkinan kalau lo juga penganut lo nggak mau merit juga? Apa sekarang gimana? permasalahan gini, stereotype wanita adalah mungkin gue nggak bilang semuanya ya, tapi majority adalah apalagi udah umur gue segini kan pasti kan gue nyari yang sepantaran gitu loh, atau enggak ya oke lah lebih muda mungkin, tapi mau lebih muda berapa tahun gitu loh. Katakanlah gue dapet jodoh gue selang 2 tahun atau lebih dari 2 tahun dari gue gitu kan, umur 32 atau umur 28 gitu kan, umur 30. Mindset mereka kan udah mau nikah gitu loh. Nah begitu gue ngedate dan gue cerita sama mereka gue voluntarily child free nih gitu, besok mereka udah nggak ada, ngerti nggak lo? Karena gue mereka gue nggak sadar, jadi susah untuk membangun hubungan gitu loh. Makanya gue sekarang ya stay. Apakah selain volunteer itu juga ada suatu keadaan yang memang memaksa? Kalau misalkan yang kita lihat, kalau misalkan di Tiongkok deh, orang kan udah banyak gitu, mereka udah banyak gitu kan. Kalau bisa ya itu kan secara forced by Udah restricted. Ya populasinya kan emang udah banyak banget. Oke lah mereka disarankan untuk jangan buat anak lagi gitu loh. Ada lagi soal masalah ekonomi gitu loh. Karena ekonomi tidak mumpuni ya punya anak banyak-banyak buat apa gitu loh, ya kan? Gitu. Dan kalau menurut gua nggak ada keterpaksaan itu gitu loh, nggak punya. Emang gue secara volunteer gitu, secara sukarela emang gue nggak mau gitu, belum kepikiran untuk punya anak gitu loh. Kalau gue sih mikir kayak orang misalnya udah married nih, cuman dia mikir, gue sebenarnya jatuhnya ini pertanyaan sih ya, karena lo juga kan salah satu orang yang mungkin penganut child free gitu. Ada orang udah married, cuman mereka berpikir kayak gue nggak mau punya anak, nunda, tapi ujung-ujungnya mereka ya jeleknya gitu ya, mereka malah nggak dikasih gitu loh. Apakah itu juga salah satu bentuk dari child free? Mungkin tadi ya kan ada voluntarily atau forced by something gitu kan. Kalau dia mungkin forced by something, gue nggak tahu. Apa mungkin tunggulah kita punya ini dulu lah, gue dapat kerjaan gue yang lebih bagus lah, atau kita pindah rumah dulu lah, jangan di rumah orang tua gue lah, ntar rame lah segala macam gitu. Banyak sih alasannya ya. Banyak kan alasannya gitu. Kalau gue sih
prinsip gue secara voluntarily gue belum gitu loh. Tapi untuk tadi kata lo apa secara apa yang menunda gitu. Iya. Menunda menurut gue sih mereka Masuk lebih ke force by something? Enggak. mungkin kali gitu. Mungkin ya. Mungkin kali gitu. Apa mau katakan mau jalan-jalan dulu lah apa segala macam gitu. Iya. Cuma tapi kan mereka intinya mereka udah menikah gitu loh. Sudah. Ya kan mereka udah menikah. Cuma dua-duanya sepakat kalau misalkan jangan punya anak dulu. Lu ini sebagai volunteer dari Child Free ini maksud gue, lu memang menutup pintu buat nikah gitu. Cuma gue ngelihat itu adalah suatu hal yang jarang dan langka gitu loh, perempuan yang udah umur tua yang pacaran doang gitu. Satu perspektif dengan satu lu. perspektif dengan gue itu susah. Kecuali kalau misalkan di Nordic sana, di Norway lah apa segala macam mereka mungkin bisa. Cuma kalau untuk di Indonesia, lu pernah nggak tapi lu lihat ada perempuan yang apalagi kalau misalnya perempuan udah berkarir gitu, Pernah berkarir tiba-tiba bukan dipaksa sih, tiba-tiba perkenalan sama laki-laki terus dia bernikah gitu dan dia kan kepikiran sama gitu loh, gue apakah gue akan meninggalkan karir gue yang gue buat sebesar ini gitu Demi melayani suaminya gitu. melayani suami, gue harus ngurus anak segala macam gitu. Karena ada beberapa orang yang gue lihat kalau misalkan orang tuanya dua-duanya kerja, anaknya tuh jadi kayak off lah Iya. gitu loh. Gue mungkin kebanyakan kayak gitu ya, mungkin nggak semuanya tapi mungkin kebanyakan kayak gitu. Kalau setiap generasi lagi nambah anak lagi, menurut lu terlalu banyak nggak sih? Tapi kan angka Tapi menurut lu gimana? Menurut lu child free sendiri, penganut child free kayak gue gini, menurut lu gimana? gue sih sebenarnya nggak bisa ngejudge juga itu benar atau salah gitu, karena balik lagi ya, kalau orang seperti lo yang punya pemikiran yang gue volunteer, gue pengen child free, ya itu ya that's it, it's in your mind gitu. Maksud gue ya udah, itu hidup lo, gue nggak bisa ngatur. Cuman maksud gue gini loh, ada saatnya dimana orang memang bakal kena satu titik dimana memang dia harus make decision, apakah gue mau terusan seperti ini atau enggak gitu loh. Kayak dalam artian gini, mungkin menurut lo child free itu bagus, menurut lo, tapi pada saat ini gitu loh, bukan kita intinya sih balik lagi, menurut gue nggak ada setiap orang yang tahu future-nya kayak gimana. Iya nggak sih? Gue juga nggak tahu sih sebenarnya masa depan Nah, gue gimana. ini kan untuk saat ini Bisa lo, aja tiba-tiba gue mau umur 40, tiba-tiba gue menikah dan memutuskan punya anak, gue juga nggak tahu. nah itu juga nggak tahu. Nah kan kita juga nggak tahu, bisa aja kita keluar dari sini tau-tau lo nemuin cewek atau gimana, atau jelek-jeleknya bukan jelek sih maksud gue, atau tiba-tiba lo memang cocok sama dia, 2-3 hari kemudian lo menikah, lo punya anak, kita nggak pernah tahu gitu. Oke lah kalau hidup gue monoton, gue cuma ngumpulin duit, habis itu gue kayak oke, beli-beli ini segala macam gitu. Lama-lama tuh kan bosen gitu loh. Itu monoton maksud gue. Nanti kepikiran lu, kenapa gue gak punya anak ya segala macam. Nah itu akan masuk gitu kalau misalkan hal itu monoton seperti itu gitu loh. Cuma kalau misalnya lu kayak punya tujuan, misalkan gue pengen bangun sekolah di mana, di tempat terpencil, gue pengen jadi voluntarily gue sebagai teacher di sana gitu, gue sebagai guru gitu. Mungkin hal untuk gue pengen punya anak itu nggak masuk lagi gitu loh. Kalau misalnya lu punya tujuan gitu ya, child free itu akan terus nempel di lu gitu loh. Kalau lu monoton, mungkin lu nanti suatu saat lu kepikiran, gue kayaknya enak juga nih punya anak gitu. Kalau monoton gitu loh. Berarti lu ngejudge gue hidup gue monoton anjing. Lu ngejudge gue juga monoton lu. Berarti lu monoton dua-duanya sebenarnya, tau gak lu? Monoton dua-duanya, lu mendukung ini bangsa ini jadi banyak populasinya, tau gak lu? Ya kan, mending kan kosong-kosong, enak-enak ya nggak? Tuh kan, nunjuk-nunjuk sih lu ya. Jadi bokap salah, Gar, buat lu. Jadi bokap salah. Nggak salah, weh. Nggak salah maksud gua. Cuma itu adalah hal yang apa sih? Hal yang udah kebanyakan lah orang begitu loh, ngerti nggak lo? Jadi lu nggak mau dipanggil ayah gitu? Apa?